Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Datu Pandan. Kita tetap hari ini membahas tentang batu akik pandan. Justru kita akan membahas basicnya batu akik pandan, pengetahuan dasar yang merupakan pengetahuan dasar tentang batu akik pandan. Konten kali ini akan sangat membantu teman-teman, terutama teman-teman yang katakanlah baru mulai mencintai batu akik pandan, atau yang sudah lama mencintai batu akik pandan, kembali mereview. Sebenarnya batu akik pandan ini terbaginya atas beberapa jenis gitu. Oke, kita lanjut aja. Kemudian kalau dari dimensi sisik, dimensi sisik kita kenal yang namanya pandan sisik betik, yang dimensi sisiknya lebih kecil, dan pandan sisik betok, dimensinya lebih besar. Sedangkan pandan sisik betok ini sendiri pada perkembangannya terpecah lagi, ada yang namanya pandan sisik udang. Jadi dia pandan sisik betok tapi sisiknya ngetrap seperti kulit udang seperti ini. Jadi dia seperti kulit udang. Nah, contohnya ada. Penamaan lain ada juga yang berdasarkan fenomena yang ada di batu tersebut. Fenomena di batu tersebut bisa jadi berupa klep. Nah, ketika berbicara klep, kita bisa mengenal batu pandan biduri. Entah itu biduri sisik, biduri sisik yang memang tersusun dari pandan sisik, ataupun biduri sutra. Biduri sutra ini dia tersusun atas serat seperti sutra dari kiri ke kanan. Kedua batu ini ketika berbicaranya kelas di pandan, yang dinilai fenomena ketajaman seperti cat eye-nya itu yang pertama. Kemudian kekristalan, baru serat atau sisiknya, keteraturan. Satu yang menjadi istimewa di batu ini adalah memang batu-batu di kelas biduri sisik atau biduri sutra ya kristal sekali batunya. Tapi seiring dengan perkembangan kesini, batu-batu biduri sisik atau biduri sutra di settingnya memang tipis sekali, tipis. Dia untuk mengejar fenomena dan kekristalan. Udah tipis, kadang-kadang juga kurus, kalau saya bilang kurus sekali. Mungkin kedepannya harus dipikirkan bagaimana SOP ini mengatur juga kelebaran dari batu, terutama untuk kelas biduri sisik atau biduri sutra. Jika kita berbicara mengenai materi di dalam batu, kemudian keadaan dari batu tersebut itu sendiri, kita mengenal penamaan batu pandan. Yang pertama, satu batu combong. Ketika berbicaranya combong, maka batu combong adalah batu pandan yang bolong, tembus dari atas ke bawah. Nah, untuk combong ini banyak macamnya lah bentuk combongnya. Ada yang segitiga, ada yang kotak, ada yang bulat, ada yang oval. Tapi ketika berbicaranya kontes, maka batu combongnya ini, fenomena combongnya termasuk ke dalam penilaian. Semakin dia rapi, entah itu segitiganya, segi empatnya, entah berbentuk jajaran genjang, ketika dia semakin rapi, penilaiannya semakin tinggi. Itu. Kemudian untuk batu yang lain kita mengenal juga batu unik yang di dalamnya mungkin ada sulaimannya. Nah, ketika sulaiman, maka ada dua kelas terpecah. Ada sulaiman yang biasa, sulaiman tanpa warna. Itu justru yang kelas ada di pandan lover. Kita mengenalnya dengan kelas sulaiman. Tetapi
di beberapa tempat seiring dengan perkembangannya ada lagi nih kelas yang namanya Sulaiman Warna. Jadi di lapangan sendiri ada yang kita kenal yang namanya Sulaiman dan Sulaiman Warna. Sulaiman Warna bagaimana? Sulaiman Warna adalah batu pandan yang ada Sulaiman warnanya, entah di atas entah di bawah, pokoknya itu terlihat, harus terlihat. Dan untuk penilaiannya, Sulaimannya semakin susunan Sulaimannya rapi, entah itu melengkungnya, entah itu kelokannya semakin dia rapi, kemudian sisiknya semakin rapi, maka penilaiannya semakin bagus. Warnanya semakin oke, semakin solid, tidak gradasi Sulaimannya, maka semakin bagus. Selain pembagian menurut sisik, di pandan juga dikenal dengan pembagian menurut serat. Ketika berbicaranya serat di batu akik pandan, maka kita berbicaranya adalah batu pandan sutra. Nah, untuk batu pandan sutra sendiri, ini sudah terbaginya seperti pandan sisik juga, walaupun warnanya lebih tidak bervariasi. Ada yang pandan sutra warnanya putih, kemudian ada pandan sutra yang masuk ke kelas semu lumut, kita kenal pandan sutra semu lumut, yang lebih naik lagi warnanya setelah bermetamorfosis menjadi pandan sutra lumut, ada pandan sutra lumut lawas. Nah, sedangkan pandan sutra sendiri ada juga yang memang berwarna tapi nggak terlalu banyak, seperti ada yang pandan sutranya warnanya kemerahan, itu ada. Pandan sutra yang kuning juga itu ada. Kita mungkin kenalnya dengan pandan sutra emas kali ya, kalau untuk di lapangan, atau beberapa teman-teman yang menyebutnya lah pandan sutra emas. Nah, ketika berbicara mengenai pandan sutra, mengenai serat, maka sebenarnya terpecah lagi menjadi dua. Satu pandan yang seratnya tegas dari kiri ke kanan, tegas terlihat tanpa disenter, itu masuk kategori ke dalam pandan sutra. Nah, tapi kalau yang seratnya tidak tegas, harus disenter dulu, itu masuknya ke pandan biduri sutra. Untuk penilaian kontesnya, pandan sutra dan pandan biduri sutra agak berbeda. Kalau pandan sutra mengutamakan seratnya, kerapihan seratnya dulu yang dinilai, kerapihan serat, kepadatan, nah itu seratnya dulu yang dinilai. Nah, kalau untuk biduri sutra yang lebih dinilai pertama adalah fenomenanya, kemudian kekristalannya. Oke, demikian dulu pembahasan batu akik pandan, penamaan batu akik pandan berdasarkan beberapa hal, dan mudah-mudahan pengetahuan basic batu pandan ini semakin memperkaya pengetahuan tentang batu akik pandan kita. Semoga ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe-nya, karena subscribe teman-teman akan memajukan channel tentang batu akik pandan dan lebih memasyarakatkan batu akik pandan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pandan selalu dicari.